jemaah Daihatur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, calon mu'tamirin wal mu'tamirat, sebelum melaksanakan perjalanan yang kita disunnahkan untuk membaca doa naik kendaraan. Monggo ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillah. Tawakkaltu Allah wala haula wala quwwata illa billah. Nah, apabila beliau safar, kemudian beliau menambahkan doa safar ya. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'i as-safari wa ka'abati al-mawdari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian, tak terasa kita sudah yang ditunggu-tunggu ya. Di sisi lain kita sedih harus meninggalkan kota Madinah Munawwarah ya. Semoga suatu saat nanti Allah panggil lagi kita untuk kesini ya. Amin. Amin. Kemudian kita pun ya merasa semangat, dan kita insya Allah ya jangan bersedih, masih ada satu lagi tanah suci yang kita kunjungi, dan ini adalah inti dari perjalanan kita ke sini dari tanah air ya. Tujuan seluruh kaum muslimin yang ada di dunia datang ke tanah suci adalah untuk melaksanakan ibadah umrah ataupun haji. Ya, insyaallah taala di siang hari ini kita akan menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah ya. Baik para jemaah sekalian, kemarin sedikit dibahas mengenai fikih manasik umroh ya, dan masih ada beberapa pertanyaan yang mewakili belum terjawab ya. Kemarin diantaranya ada bapak nanya, boleh nggak kalau kita pakai, mohon maaf, daleman ya kemarin itu. Silahkan, sekarang saya pun masih pakai kaos ya. Kita masih belum terkena mahdhuratul ihram, larangan ihram, karena kita belum niat ya, belum melafalkan niat di mikot. Jadi sekarang masih bebas gitu, mau masih pakai pakaian daleman atau yang lain untuk laki-laki ya. Ibu-ibu pun masih boleh untuk gunting kuku dan lain sebagainya ya. Ibu coba lihat ke sebelah kanan gitu ya. Nah, karena kacanya kurang ini, itulah pemakaman baki ya. Karena laki-laki alhamdulillah kemarin sore udah lihat ya seperti apa dalamnya. Iya. Kemudian yang lainnya para jemaah sekalian, ada lagi pertanyaan, boleh nggak pakai sabuk yang berjahit ya. Kemarin disebutkan larangan ihram kurang lebih sekitar 9. Berarti selain dari itu ya, cukur rambut yang nggak boleh, laki-laki dan perempuan ya. Selain cukur dicabut pun nggak boleh ya. Sisiran nggak boleh, kecuali rontok jatuh sendiri itu tidak terkena mahdhuratul ihram atau larangan ihram karena tidak disengaja ya. Kalau rambutnya jatuh ya, itu tidak terkena kafarat atau dam karena itu tidak disengaja.
permisalan ya, saya misalkan kita sebentar lagi insya Allah Ramadan tak terasa ya, dijaga kesehatannya, pulang dari tanah suci nanti udah insya Allah mungkin sepekan lagi Ramadan ya. Permisalan kita semua Ramadan di siang hari kita lupa ya, ini biasanya yang sepuh-sepuh sering lupa ya, namanya manusia. Belum makan misalnya atau belum minum, ini haus banget nih kita minum ya di siang hari, lupa gitu, nggak ada yang ngingetin, nggak ada keluarga, kita minum setelah habis airnya baru ingat, oh ini lagi puasa tadi udah sahur ya. Apakah batal puasanya? Ya. Ya, kenapa? Karena lupa atau tidak disengaja ya, ketika kita sedang Ramadan sakit yang menyebabkan kita harus misalnya muntah ya. Nah ini pun di antara salah satu larang ihram tadi, jatuh rambut itu nggak kena kafaroh. Kemudian yang kedua memotong kuku sama ya, kalaupun misalkan qadarullah kukunya luka sehingga jatuh itu tidak terkena ya. Kemudian pakai minyak wangi, dan selain minyak wangi itu sabun-sabun kayak kemarin disebutkan Rexona ya. Sebelum nanti niat naik mobil kita akan niat itu di bis. Jadi setelah nanti untuk teknis, begitu tiba di mikot nanti para jemaah akan berbarengan seperti kemarin ke Masjid Kuba ya. Teknisnya adalah berkumpul, nanti yang bapak-bapak akan terpisah, yang ibu-ibu akan terpisah. Sebelum masuk ke dalam masjid ditanya dulu, ada yang ingin ke toilet, yang batal wudhunya nanti wudhu lagi. Kalaupun sekarang batal wudhunya tidak mengapa ya, karena belum mau sholat. Nanti kenapa harus berwudhu? Karena nanti mau sholat ya, sholat sunnah 2 rakaat. Apabila nanti setelah sholat sunat berbarengan dengan zuhur, maka dilanjutkan sholat zuhur berjamaah dengan imam masjid yang ada di Zulhulaifah ya. Kemudian ketika sedang safar ya, ini ada rukhsah keringanan dari Allah dan Rasulnya, dan Rasulullah mencontohkan sendiri ya, ketika beliau sedang safar mau haji ke Mekah, beliau menqasar dan menjamak ya. Jadi sholatnya di jamak itu ditarik, di jamak takdim. Jadi jamak takdim itu 2 sholat ya, zuhur kemudian asarnya ditarik ke zuhur. Jadi nanti kita nggak usah sholat asar lagi ya. Atau boleh pilihannya kedua di jamak takhir. Jadi zuhurnya diakhirkan, nanti ditarik ke asar ya. Dan beliau pun mengkosor itu meringkas. Harusnya sholat zuhur 4, asar 4. Beliau sholat zuhur 2, sholat asar 2 ya. Itu dilakukan ketika beliau haji pun sama, ketika di Arafah ya. Sebelum khutbah beliau sholat zuhur 2 rakaat dikosor. Setelah itu beliau qomat ke sahabat, kemudian mengimami sholat asar 2 rakaat. Setelah itu beliau khutbah ya sampai sore hari, beliau mengangkat tangan untuk berdoa di Arafah ya. Tidak melaksanakan sholat asar lagi. Nah ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah nanti ibu-ibu silahkan, nanti kita santai aja, jangan terburu-buru, jangan nanti berdesak-desakan masuk ke dalam masjid. Begitu pula di toilet, hati-hati ya, takut licin. Kita insya Allah saling menunggu ya, kita akan saling menunggu. Jadi silahkan bagi yang batal nanti ke toilet, setelah itu nanti masuk dari pintu arah perempuan, kemudian akan ditentukan titik kumpulnya ya. Sholat 2 rakaat. Sholat apa? Ya di sini tidak disebutkan sholat secara khusus, cuma boleh kita niatkan untuk sholat ihram atau sholat tahiyatul masjid ya. Gimana niatnya? Seperti kemarin disampaikan, niat di dalam hati. Kalau mbak, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sering ya di zahar dilafalkan, berarti sholli sunnah ihram raka'ataini ya, 2 rakaat silakan lillahi ta'ala. Kemudian sholat, apakah ada bacaan khusus? Tidak ada. Silahkan baca, boleh rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua al-ikhlas, boleh silahkan. Setelah selesai sholat nanti kumpul lagi. Biasanya mbak dokumentasi ya sebelum Iya. berangkat.
pakai Itu ihram perlu. sebelum berangkat ke Mekah ya. Dokumentasi. Setelah itu kita niatnya Rasulullah SAW, beliau ketika naik unta ya, beliau setelah naik unta, setelah tegak menghadap kiblat, baru beliau mengucapkan labbaika hajjan. Waktu beliau haji ya, labbaika hajjan, atau kita labbaika umrotan, atau boleh juga labbaika Allahumma umrotan. Setelah itu baru mengucap syarat karena takut terjadi sesuatu ya, atau kita jangan sampai ibadah kita sia-sia. Setelah itu kita ucapkan labbaika umrotan atau labbaika Allahumma umrotan, la riya'an wala sum'ah ya. Jadi tidak ria itu ingin ibadahnya diperhatikan orang lain, atau sum'ah ingin didengarkan ya. Terus mengucapkan Allahumma mahilli haitsu habastani. Setelah itu talbiyah. Ini mbah-mbah udah bisa talbiyah belum? Coba gimana talbiyah? Kan mau umroh. Nah, ya kita latihan sekarang. Coba talbiyah. Kalau nggak bisa, lihat di buku panduan. Ada buku panduan nggak? Ya. Nanti dibaca talbiyahnya. Selama perjalanan perbanyak talbiyah, kemudian perbanyak doa ya, doa mustajab juga orang yang safar. Dan nanti untuk tawaf kita akan sampaikan juga kurang lebih seperti itu teknis para jemaah sekalian. Kalau ada pertanyaan yang lainnya ya, nanti bapak-bapak pun akan diingatkan. Jadi sebelum naik bis harap semuanya pakaiannya ya, pakaian atas dan bawah dicopot, kecuali dua helai kain ihram, yang satu untuk menutupi bawah, yang atas sebagai penutup ya. Dan bapak-bapak sekalian, banyak kita lihat ada sedikit kurang tepat ya, bukan salah. Ketika sholat di Masjidil Haram ataupun ketika sholat di Zulhulaifah, biasanya jemaah dari hotel udah itiba itu menurunkan kain ihramnya ya. Ini untuk bapak-bapak ya. Nah, sering lihat ini pakainya udah kayak gini, tapi kalau lagi sholat itu harus ditutup ya. Ini itu nanti ketika mau tawaf ya, itu ketika kita sudah di depan Ka'bah, kemudian sebelum ke Hajarul Aswad baru itiba ya, dilihatkan pundaknya untuk bapak-bapak. Adapun sekarang sampai ke hotel nanti pun sholat itu ditutup kembali ya.